Beberapa waktu terakhir ini, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea sedang bersoal dan bersahut-sahutan di media. Mungkin mereka menggunakan media itu sebagai pemanasan saja sebelum mereka bertarung di tempat yang selayaknya, yaitu di pengadilan. Di pengadilan itulah nanti persoalan-persoalan mereka akan dibahas, dan disitulah nanti akan ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan mungkin tidak akan menarik lagi diikuti kalau mereka sudah sampai masuk ke ranah pengadilan. Apa yang menarik dari bapak-bapak paruh baya ngomongin hukum? Apa? Apa yang menarik? Kelihatannya Hotman Paris pun sangat setuju kalau masyarakat umum tidak begitu tertarik dengan persoalan-persoalan hukum yang mereka bahas. Apalagi diungkapkan oleh bapak-bapak paruh baya seperti dirinya, pasti akan sangat membosankan. Makanya, Hotman Paris sadar betul bahwa pertarungan di media massa itu harus dia menangkan terlebih dahulu. Dia tahu bahwa untuk memenangkan pertarungan di media massa itu, tidak perlu terlalu banyak membahas masalah-masalah hukum yang sedang mereka persoalkan. Kalau masalah hukum itu nanti pun akan bisa mereka selesaikan di ruang pengadilan. Tetapi kalau di ruang publik, aturan mainnya berbeda. Penilaian masyarakatlah yang paling menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, disinilah kelebihan dari Hotman Paris. Dia paham bagaimana caranya masyarakat menilai sebuah keunggulan. Yang paling utama diperhatikan oleh masyarakat adalah siapa yang memiliki mobil mewah yang banyak, siapa yang memiliki ruko terbanyak dan villa-villa terbanyak di Bali, siapa pula yang memiliki apartemen-apartemen mewah di Jakarta. Kebetulan masyarakat banyak sudah lama mengetahui kalau Hotman Paris telah memiliki semuanya. Apalagi dia adalah pembawa acara di salah satu televisi nasional. Artinya, dia sudah sangat dikenal oleh masyarakat banyak karena pencapaiannya, karena humorisnya, karena keterlibatannya dengan para artis-artis ibu kota. Dan semuanya itu sudah diketahui masyarakat sejak lama. Dengan segala hal yang sudah dimiliki Hotman Paris tersebut, maka tugas dari Rasman Arif Nasution untuk mengalahkan Hotman Paris di ruang publik sungguh sangat sulit. Sebenarnya lebih baik bagi Rasman Arif Nasution untuk menghindar dari perbincangan-perbincangan mengenai kepemilikan aset ketika bertarung dengan Hotman Paris di ruang publik. Tetapi sejago-jagonya dia untuk menghindar dari perbincangan mengenai kepemilikan aset itu, Hotman Paris lebih jago lagi untuk menjeratnya agar terus berbincang-bincang mengenai kepemilikan aset itu. Karena disitulah keunggulan dari Hotman Paris dibandingkan dengan Rasman Arif Nasution. Hotman pun tahu persis bagaimana caranya media massa bekerja. Maka ketika Hotman Paris sedang hangat-hangatnya bertarung dengan Rasman Arif Nasution di media itu, dia tiba-tiba membeli mobil mewah berharga puluhan miliar. Bersama asisten-asisten pribadinya, dia berjoget-joget di seputar mobil mewah yang baru dibelinya itu. Tentu saja media massa menyambutnya, seolah-olah mendapat sinyal dari Hotman Paris Hutapea agar memberitahu pembelian mobil mewah itu kepada Rasman Arif Nasution. Sayangnya Rasman Arif terjebak untuk mengomentari pembelian mobil mewah yang dilakukan oleh Hotman Paris tersebut. Dia memberitahu publik kalau dia sanggup membeli mobil tersebut secara tunai. Cuma dia nggak mau membeli mobil mewah itu sekarang. Apakah persoalan mobil mewah itu sudah selesai? Ternyata persoalannya belum selesai. Tiba-tiba Denis Caryesta datang ke showroom mobil mewah. Dia menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah untuk sebuah mobil mewah berwarna merah yang rencananya akan diberikan kepada Rasman Arif Nasution yang dia sebut sebagai abangnya tersayang. Tetapi sisa pembayarannya diharapkan akan dibayar oleh Rasman Arif Nasution tersebut. Dan ternyata dia serius. Dia naik di atas mobil yang membawa mobil mewah itu ke tempat Rasman Arif Nasution sedang mengadakan konferensi pers di Kelapa Gading, tepatnya di Kopi Joni, Kelapa Gading, markas dari Hotman Paris Hutapea biasanya.
Sesampai di sana, dia teriak-teriak memanggil nama Rasman Arif Nasution dari atas truk itu. Setelah melalui sebuah drama yang agak lucu di ruang konferensi pers yang diadakan oleh Rasman Arif Nasution itu, akhirnya Denis Caryesta berhasil mengajak Rasman Arif Nasution untuk melihat mobil yang dibawanya itu. Tetapi Rasman Nasution tetap tidak terpancing untuk membeli mobil mewah itu. Dia tetap pada pendiriannya bahwa dia belum mau membeli mobil semewah mobil merah yang dibawa oleh Denis Caryesta tersebut. Dan masyarakat akhirnya memutuskan kalau yang menjadi pemenang di ruang publik itu adalah Hotman Paris Hutapea. Salah satu sebabnya adalah karena Rasman Nasution tidak jadi membeli mobil mewah tersebut, sehingga Hotman Paris masih tetap lebih unggul di dalam hal kepemilikan mobil mewah itu. Begitulah rumitnya persoalan yang dihadapi oleh para pengacara kelas atas tersebut. Mereka harus selalu berjaga-jaga untuk tetap memakai atribut-atribut kemewahan. Kalau tidak, mereka akan merasakan sendiri akibatnya. Betapa pahitnya hukuman dari media massa tersebut. Makanya banyak orang yang mengatakan, para pengacara-pengacara ternama yang sering disorot oleh media massa tersebut mau tidak mau harus lebih banyak menggunakan waktunya untuk mempersoalkan atribut-atribut kemewahan yang mereka pakai dibanding mempersoalkan persoalan-persoalan hukum yang sedang mereka hadapi. Karena mereka meyakini kalau mereka sudah mampu memakai atribut-atribut kemewahan itu, maka otomatis calon-calon klien akan memilih mereka untuk menjadi pengacaranya. Jadi tetap harus memaksakan diri untuk tetap memakai atribut-atribut kemewahan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Begitulah yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga mereka terpaksa menggunakan atribut-atribut kemewahan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Itu jugalah yang tidak dipahami oleh Tandika Sianturi, salah seorang YouTuber cilik dari Paraginan Muara yang pernah berbincang-bincang dengan Hotman Paris Hutapea di Bandara Silangit ketika Hotman Paris dan keluarga liburan untuk pulang kampung ke Laguboti. Dia kagum melihat penampilan dari Hotman Paris, tetapi dia bertanya kemana cincin dari Hotman Paris yang disebut-sebut di media selama ini. Ternyata Hotman Paris tidak membawanya, takut hilang ketika berenang di Danau Toba atau di Aiksimare, Laguboti. Tandika mungkin bingung ketika Hotman Paris menyebut kalau dia memiliki banyak musuh di Jakarta. Musuhnya sesama pengacara yang sirik atas keberhasilannya. Mungkin dia berkata dalam hatinya, mengapa untuk menjadi kaya seperti Hotman Paris itu kok jadi banyak musuhnya? Kok jadi banyak yang sirik dan banyak yang cemburu? Mengapa harus begitu? Lalu mungkin Tandika Sianturi akan semakin bingung lagi kalau dia tahu saat Hotman Paris membeli mobil mewah berwarna hijau itu, Hotman Paris harus joget-joget bersama asisten-asistennya yang cantik-cantik itu. Dan dia pasti akan semakin heran lagi kalau dia tahu Denis Caryesta bersedia memberikan uangnya sendiri sebesar 1 miliar rupiah sebagai DP mobil berwarna merah yang akan diberikannya kepada Rasman Arif Nasution. Biar Rasman Arif Nasution itu sejajar dengan Hotman Paris. Sebagai YouTuber cilik, tentu Tandika Sianturi bingung melihat apa yang terjadi. Dan dia semakin bingung lagi ketika dia diajak mancing ikan mujair oleh amang burunya yang bernama Donald Sihombing itu di Pelabuhan Muara di pinggiran Danau Toba. Dari rumahnya menuju Muara, dia naik mobil milik amang burunya itu. Warnanya merah, seperti mobil merah yang akan diberikan Denis Caryesta kepada Rasman Arif Nasution tersebut. Lalu ketika mereka memancing ikan di Pelabuhan Muara itu, terlihat jelas kalau amang burunya itu sangat menikmati. Apalagi amang burunya itu berhasil memancing 1 ekor ikan mujair. Amang burunya itu berteriak gembira. Dia langsung menggoda Tandika Sianturi karena belum berhasil mendapatkan 1 ekor ikan pun. Tapi tak lama kemudian, Tandika Sianturi berhasil mendapatkan 1 ekor ikan mujair.
dan lebih besar dibanding yang didapatkan oleh amang burunya itu. Tandika Sianturi pun berteriak gembira sambil memandang amang burunya itu. Dia berharap amang burunya itu memberikan kunci mobil mewah kepadanya sesuai perjanjian mereka tadi. Lalu dengan ikhlas amang burunya itu memberikan kunci mobil merah itu kepada Tandika Sianturi. Karena Tandika Sianturi telah memenangkan pertandingan melawan amang burunya itu. Ikan mujair yang ditangkapnya jauh lebih besar dibanding ikan mujair yang ditangkap oleh amang burunya itu. Tetapi dengan ikhlas Tandika Sianturi pun kembali memberikan kunci itu kepada amang burunya itu. Karena dia tahu kalau dia kalah, dia tidak akan mungkin menggendong amang burunya itu saat pulang ke rumahnya. Jadi, pertarungan antara amang burunya dan Tandika Sianturi itu berakhir dengan damai. Dan sampai sekarang Tandika Sianturi masih bingung dan selalu bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa amang burunya itu bisa begitu sederhana penampilannya, santai dan lemah lembut. Padahal amang burunya itu adalah salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Bahkan menjadi orang paling kaya di seluruh warga Batak. Tetapi orangnya santai-santai saja. Tidak pernah kelihatan konferensi pers memberitahu jumlah kekayaannya. Tetapi semoga saja Tandika Sianturi bisa mengundang kedua pengacara terkenal itu untuk duduk bareng bersama amang burunya, Donald Siombing itu, berbincang bersama sehingga dia bisa tahu pasti apakah kedua pengacara itu masih mau berbicara mengenai harta kekayaan dan mobil mewah jika sudah berhadapan dengan amang burunya, orang terkaya di masyarakat Batak itu. Tentu acara itu akan ditonton oleh orang-orang Batak di seluruh dunia. Semoga saja Tandika Sianturi berhasil mengundang ketiga tokoh ternama tersebut.